Shalom, Sukacita, Jakarta, 15 Januari 2025. Saya akan menyampaikan satu tema dari pembukaan Rahasia Firman, yaitu kegerakan kuda putih dan penentuan masa pengangkatan atau kepastian masa pengangkatan. Saudara, tadi ada kesaksian bahwa banyak di antara saudara yang mengalami lawatan jamahan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara, karena memang pada hakikatnya tubuh, jiwa, roh kita sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tepatnya 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, itu badan, jiwa, dan roh dari orang-orang percaya yang imannya mencapai kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan itu akan diangkat, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, ini sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Jadi ada orang-orang yang imannya mencapai kualitas yang ditetapkan oleh Tuhan, yang di akhir zaman tidak mengalami kematian tubuh. Karena tidak mengalami kematian tubuh, otomatis sakit penyakitnya sedikit demi sedikit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan juga bisa di dalam waktu yang singkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut masa pengangkatan, kepastian tentang masa pengangkatan, atau bahasa Alkitabnya itu harpazo, di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Saudaraku, salah satunya adalah pertobatan Israel. Ya saudara, jadi pertobatan Israel itu penting sebagai sarana supaya kita mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, yang saya kerjakan, saudara kerjakan, tim kerjakan, yang saat ini membawa api Injil kembali ke Yerusalem, karena Yerusalem, Israel itu sebagian besar tidak menerima Injil, ya saudaraku. Jangan dikira di Israel itu banyak orang Kristen, orang percaya. Di sana justru minoritas. Oleh karena itu, saudaraku, di akhir zaman harus ada api Injil yang kembali ke Yerusalem. Dan tugas itu Tuhan percayakan kepada kita. Jadi menjangkau Israel, kemudian puncaknya di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4 itu dikatakan ada 144.000 suku keturunan Israel itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan untuk pemeteraian itu Tuhan akan pakai kita. Ini luar biasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang begitu berat, begitu susah. Jadi kita akan menginjil Israel, ya saudaraku, dan sudah kita kerjakan. Sudah mulai kita kerjakan. Kita akan membawa api Injil supaya bangsa Israel itu nanti menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itu sudah mulai kita kerjakan pada bulan November yang lalu. Dan nanti puncaknya, saudaraku, sampai terpenuhi jumlah kuota yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nah, tetapi saudaraku, saya membawa satu kabar. Kalau nanti 144.000 dari suku keturunan Israel itu sudah dimeteraikan, maka masa harpazo, masa pengangkatan itu sudah dekat. Ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau sekarang kita melihat berbagai bencana, perang, bangsa melawan bangsa, isu wabah, saudaraku, bencana alam, gempa, kebakaran, dan lain sebagainya,
anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, karena itu adalah peristiwa yang mengiringi kegerakan akhir zaman. Maka kalau saya mendengar, melihat tentang terjadinya perang, bencana, saudaraku, itu saya anggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena di dalam kitab Wahyu memang menceritakan banyak hal tentang perang, tentang bencana, tentang penghukuman. Tetapi bagi orang-orang pilihan, kita akan dihindarkan dari berbagai macam bencana tadi, dari berbagai macam itulah tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya sedikit mengulang ya. Tuhan itu akan menyelamatkan umatnya di akhir zaman, yaitu tepatnya 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sudah catat baik-baik, ingat baik-baik, atau 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dengan 3 metode. Perhatikan baik-baik. 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan selamatkan umatnya dari bahaya antikris, itu melalui 3 metode. Saudaraku, metode pertama, ini saya sampaikan, ini merupakan disertasi saya juga ketika saya menempuh jenjang doktor ya, saudaraku, ini disertasi saya, saudaraku. Berdasarkan pola tabernakel, kitab Wahyu pasal 12, di sana sebetulnya menggambarkan cara Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman melalui 3 cara. Yang pertama, orang yang imannya mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, disebut sebagai harpazo. Jadi nanti ada orang yang imannya itu sempurna seperti Henokh, kemudian seperti Elia, itu langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini yang disebut harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang yang rohaninya mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus. Kemudian metode yang kedua di dalam Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman, itu adalah dengan metode dibawa ke suatu tempat, ke padang belantara pengungsian yang lamanya 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Ini metode kedua. Jadi nanti akan ada orang yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang kedua, itu akan ada orang-orang yang bahasa aslinya itu pelgo, dibawa lari hilang lenyap ke suatu tempat yang namanya, tempat itu disebut padang belantara pengungsian, padang gurun pengungsian. Bahasa aslinya disebut sebagai eremos, selama 1260 hari lamanya. Itu orang-orang yang kadar rohaninya mencapai ruang kudus, saudaraku. Kemudian yang ketiga, itu adalah orang-orang yang rohaninya pelataran atau kanak-kanak. Orang yang rohaninya pelataran itu Kristen, tetapi masih suka bohong, masih suka menipu, masih suka melakukan banyak kejahatan, masih menuruti keinginan-keinginan daging, masih melakukan berbagai macam sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat binatang. Maaf, saya katakan seperti itu, saudaraku. Kristen percaya Yesus, tetapi masih sifatnya itu banyak dengan hawa nafsu, dihiasi dengan berbagai macam kekotoran hati. Saudaraku, itu menjadi kanak-kanak rohani yang di dalam Wahyu pasal 12 mereka itu akan tertinggal dan diinjak-injak oleh antikris selama 42 bulan atau 1260 hari. Jadi ada 3
tingkat, ada 3 metode yang dipakai oleh Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Sebentar, saya minum. Jadi 3 metode yang akan dipakai oleh Tuhan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Nah, sekarang saudara kira-kira berada di posisi yang mana? Kalau ruang Maha Kudus ya kayaknya belum ya, sebentar lagi mungkin bisa. Sudah, kalau ruang kudus mungkin ya banyak. Kalau kanak-kanak itu sebetulnya paling banyak, saudaraku, karena kanak-kanak rohani atau pelataran itu ukurannya paling luas, saudaraku, 5.000 hasta persegi. Jadi sebagian besar orang Kristen itu nanti kanak-kanak, saudaraku, tertinggal, banyak yang tertinggal. Tetapi saya yakin yang ada di sini itu nggak ada yang tertinggal. Haleluya. Saudara, saya teringat, ini kan menyangkut pekerjaan besar ya, saudaraku. Kita akan menginjil bangsa Israel loh, saudaraku, dan sudah kita kerjakan. Ini menyangkut pekerjaan yang besar. Ini kalau bukan karena visi dari Tuhan, saya tidak berani melakukan, saudaraku. Tetapi karena ini merupakan visi dari Tuhan yang dahulu menampakkan diri di depan saya dengan perintah-perintah yang sangat jelas, maka ini kita kerjakan. Dan saat ini mulai membuahkan hasil-hasil yang nyata. Saudaraku, bulan Mei mendatang kita akan ke Israel, dan di sana kita akan mengadakan fellowship raya. Kita bersatu dengan bangsa Israel di dalam satu fellowship raya seperti ini. Kemudian diakhiri dengan jamuan makan bersama dengan mereka. Jumlahnya kurang lebih 300 dari keluarga Yahudi dan Israel nanti yang akan berkumpul di Yerusalem. Saudaraku, itu sesuatu yang mahal harganya. Satu orang bangsa Israel yang diselamatkan itu merupakan permata Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraannya pun, ketika saya berkorban untuk itu, saya tidak merasa berat, saudaraku, karena saya memenangkan biji mata Tuhan. Israel itu familinya Tuhan Yesus loh, saudaraku. Saudara kandungnya Tuhan, yang saat ini sampai saat ini masih banyak di antara para pendeta, para hamba Tuhan, bahkan juga jemaat-jemaat melupakan nasib bangsa Israel. Padahal Israel ini dulure Tuhan Yesus, famili dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagian besar mereka menolak Injil. Nah, di akhir zaman ini, saudaraku, lewat kegerakan yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai kegerakan kuda putih, dan mulai kita kerjakan, ini mulai membuahkan hasil-hasil yang signifikan. Saya berdoa nanti akan makin banyak yang ikut. Betapa nanti suasananya begitu dahsyat kalau nanti dari sana ratusan orang yang siap bersekutu dengan kita, dari Indonesia yang datang juga bisa ratusan orang. Itu luar biasa. Nanti Roh Kudus akan bekerja. Bahkan tidak mustahil akan terjadi suasana seperti ketika hari raya Pentakosta dahulu itu. Pencurahan Roh Kudus sudah diberikan mujizat-mujizat. Kita dan bangsa Israel bersatu. Bersatunya zaitun liar itu kita dengan zaitun asli itu bangsa Israel, itu nanti akan membuat sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Dan kalau itu terjadi, saudaraku, dan besok yang berkumpul baru ratusan ya, saudaraku, tapi puncaknya nanti 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Setelah itu berhasil, maka dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 8 selanjutnya bahwa surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Ibarat dahulu Maria itu mendapat salam dari malaikat Gabriel. Mulai saat itu kelahiran anak manusia, kelahiran Tuhan Yesus itu sudah bisa dihitung. Saudaraku,
nanti ketika genap 144.000 dari suku keturunan Israel bersekutu dengan kita, menerima Tuhan Yesus, saudaraku, kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus yang memeteraikan bangsa Israel sejumlah yang tersebut, yaitu 144.000 suku keturunan Israel itu, maka kelahiran anak manusia atau yang disebut saat pengangkatan atau yang disebut harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu sudah ada masa yang merupakan ancer-ancer, seperti orang melahirkan. Kalau dahulu ketika Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel, itu kemudian ada 9 bulan. Sudah pasti itu, saudaraku, Tuhan Yesus lahir. Karena Tuhan Yesus tidak sesar lahirnya ya. Saudaraku, Tuhan Yesus normal lahirnya. Pasti itu 9 bulan lebih sekian hari. Saya nggak menyelidik secara detail hal itu, saudaraku. Nah, ketika nanti 144.000 suku keturunan Israel ini berhasil kita menangkan di dalam doa pemeteraian akhir zaman, maka saat pengangkatan itu sudah laksana, menunggu lahirnya seorang anak laki-laki, bisa dihitung. Maka begitu dekatnya, tetapi untuk itu susah, saudaraku, sulit. Menginjil bangsa Israel itu sulit. Sejak 2000 tahun yang lalu loh, saudaraku, kok ya belum ada yang punya kerentek hati seperti begini. Ayo menginjil Israel. Tahunya menginjil itu ya kemana-mana, ke pedalaman Afrika, pedalaman Arizona, pedalaman China, saudaraku, yang terbeban, oh ayo menginjil ke saudara Tuhan Yesus ke Israel. Kok ya belum ada, kok ya malah kita, saudaraku. Ini, saudaraku, pilihan di akhir zaman yang akan mengerjakan satu pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih supaya kita membawa api Injil, kemudian memeteraikan bangsa Israel sejumlah 144.000, itu adalah satu kegerakan benar, satu kegerakan kudus yang nanti akan disertai dengan rupa-rupa mujizat. Makanya kalau saudara melihat perang di Timur Tengah geser ke sana kemari, saudara jangan bingung ya, nggak usah cemas lah, saudaraku. Saudara mendengar ada kebakaran di sana-sana, nggak usah bingung, saudaraku. Saudara melihat resesi ekonomi, saudara melihat mungkin semacam wabah mulai terjadi lagi, menjadi isu yang sangat viral. Saudara jangan gentar. Ada gempa bumi di mana-mana, saudaraku. Saudara jangan gentar, karena itu merupakan tanda dari apa yang kita kerjakan, saudaraku. Tanda perang digeser sedikit itu maksudnya Tuhan apa tahu, saudaraku? Supaya kita itu bisa ke Israel, saudaraku. Kalau perangnya nggak digeser, saudaraku, susah. Kita masih harus ke sana lagi sampai terpenuhi 144.000 suku keturunan Israel itu dimenangkan untuk Kristus. Jadi bulan Mei ya, saya berdoa kiranya dibukakan oleh Tuhan jalan yang dahsyat, ya perang boleh digeser ke kiri ke kanan dulu. Sudah itu terjadi, kita mengunjungi sana, Tuhan buka jalan, pasti terjadi pemeteraian di sana, saudaraku. Kemudian kita pulang, saudaraku. Sesudah itu saya belum dikasih tahu Tuhan nanti akan terjadi apa di bumi ini, saudaraku. Tapi yang pasti adalah sesuatu yang dahsyat akan terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kegerakan kuda putih, pemeteraian kepada bangsa Israel yang merupakan syarat sebelum pengangkatan itu terjadi, saudaraku. Ini sebetulnya sudah sejak dahulu saya itu ingin menyampaikannya, ya saudaraku. Sejak saya itu menjadi murid dari salah satu sekolah Alkitab, ya saudaraku, saya seusia anak saya begini masih belasan tahun, 19 tahun, saudara, saya masuk sekolah Alkitab. Kemudian saya menulis tentang peta zaman, saudaraku, pembaharuan peta zaman. Nah, saya dikira oleh senior saya, saudaraku, pendeta senior itu, kamu itu anak kecil kok berani-berani
mengubah peta zaman loh, yang betul memang begitu. Tapi kan saya ini masih kecil waktu itu ya saudaraku. Jadi peta zaman yang selama ini kita ketahui yang dari W.A. Wheeler itu kan zaman matahari 2000 tahun, zaman rembulan 2000 tahun, kemudian zaman bintang 2000 tahun. Yang benar nggak gitu saudaraku. Siang dan malam itu dibagi menjadi dua. Zaman siang itu zaman Bapa berkuasa, itu zaman perjanjian lama. Kemudian zaman malam itu zaman Tuhan Yesus dan Roh Kudus berkuasa. Rembulan dan bintang berkuasa itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Rembulan dan bintang itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Matahari itu Bapa. Masing-masing itu memegang amanat terang selama 3.500 tahun. Ketika itu dahulu saya sampaikan kepada gembala saya, kepada guru saya yang mendidik saya, ya saya ditegur. Kowe ketok wahyu apa to? But nyeluk aku kan gitu ya. Mbok melu wahyune om saja. Ya saya kan masih murid, namanya murid itu harus taat saudaraku. Tetapi kemudian dari waktu demi waktu saudaraku, akhirnya pembukaan rahasia firman ini berkembang dan sampai kepada saat ini Tuhan menerangkan mengenai metode penyelamatan Tuhan di akhir zaman untuk umatnya dengan 3 metode, yaitu tentang harpaso yang dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya, yang diungsikan kepada belantara pengungsian, dan yang tertinggal. Akhirnya berkembang sedemikian. Dan kalau Tuhan yang punya rencana, semuanya itu indah. Saudaraku, semua membuahkan hasil. Tuhan yang mengutus dulu saudaraku, nampak di depan muka saya. Saudaraku, dia menampakkan wajahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam penampilan sebagai imam besar. Saudaraku, makanya saya berani menyampaikan hal ini. Kita menginjil ke Israel. Jadi saudaraku, kegerakan besar ini hanya terjadi di akhir zaman. Nah, kemudian bagi para pembantah dari dunia ini yang sering berkata bahwa seolah-olah gerakan kuda putih itu adalah kegerakan sesat. Oh, kuda putih itu sesat, antikris, salah, saudaraku. Maka justru patut dipertanyakan. Saudara, saya bertanya, apakah menginjil kepada Israel itu tindakan yang tidak terpuji? Tentunya adalah tindakan terpuji. Kegerakan kuda putih itu menginjil Israel, saudaraku. Apakah orang yang terbeban untuk menyelamatkan Israel yang merupakan familinya Tuhan Yesus itu, saudaraku, merupakan sesuatu yang sesat, yang nggak boleh? Tentunya boleh. Ini kegerakan kuda putih, saudaraku. Apakah kegerakan pemeterian terhadap suku bangsa di Israel oleh Roh Kudus itu perkara yang jahat? Bukan, saudaraku, ini perkara yang kudus. Inilah yang dikatakan oleh kitab suci sebagai orang-orang yang berseru di padang gurun di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 3. Ini tugas kami sebagai hamba Tuhan di akhir zaman, itu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Salah satunya apa? Ya penginjilan terhadap Israel ini. Kalau ini sudah jadi, saudaraku, maka Tuhan nanti akan segera mengangkat. Akan segera terjadi masa harpaso, akan terjadi masa pengungsian, dan akan terjadi di bumi masa antikris. Tetapi syaratnya Israel itu harus dimeteraikan dulu sejumlah 144.000 orang dari suku keturunan Israel. Ini suara yang berseru-seru di padang gurun dahulunya. Sekarang saya berseru-seru, ayo kita membawa api Injil itu kembali kepada Israel. Kita akan membaca Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 3 dibacakan, Michael. Yesaya 40 ayat 1 sampai 3. Bagian kedua pasal 40 sampai 66, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Pasal 40 sampai 48. Yesaya 40 ayat 1 sampai 3. Berita kelepasan. Ya. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Terus, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Terus,
bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Terus Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. amin. Ini yang sedang kita kerjakan. Kita mempersiapkan jalan di padang gurun untuk Tuhan. Kenapa ada kata-kata ini, saudaraku? Karena di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang diungsikan di padang gurun. Wahyu 12 ayat yang ke-6, Wahyu 12 ayat yang ke-14. Orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu akan diungsikan, dibawa ke padang belantara pengungsian, atau bahasa aslinya itu eremos, selama 1260 hari. Jadi saudaraku, nanti itu akan ada yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini ruang maha kudus. Kemudian ada yang akan diungsikan ke padang gurun. Kemudian ada yang tertinggal. Nah, saudaraku, kalau dahulu ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kita akan mempersiapkan kedatangan Raja besar kita. Lebih daripada presiden itu Raja Maha Agung. Kalau presiden datang ke RT saudara, itu Pak Camat aja bingung, saudaraku. Iya toh, saudaraku? Pak Camat sudah bingung kalau Pak Presiden mau datang, misalkan ke RT saudara, Pak Camat, apalagi Pak Gubernur, Pak Bupati, semuanya bingung, saudaraku, mempersiapkan protokoler untuk kedatangan presiden. Nah, apalagi saudaraku, ini di akhir zaman yang akan datang itu Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan mempersiapkan hamba-hambanya yang seperti Elia untuk mempersiapkan, untuk meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Tuhan. Nah, saudaraku, kegerakan kepeterian terhadap bangsa Israel ini adalah amanat, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau saya mengajak kita, saudara yang memiliki kemampuan, yang terbeban, yang badannya kuat, ke Israel itu bukan karena hasrat saya loh, saudaraku. Saya secara badan malas, saudaraku. Nah, di sana sedang situasi kayak gini kok disuruh ke Israel, malas saya ini secara badan, saudaraku. Tetapi roh yang menuntun saya, akhirnya mau. Akhirnya saya juga ngajak saudara juga mau juga akhirnya, saudaraku. Dan ini tuntunan Roh Kudus, dan saudara mau tidak cuma diberkati, bahkan disehatkan juga akhirnya. Yang sampai sana itu ada yang usia 70 sekian, saya kira wah ini nanti saya bisa susah, saya pikir gitu. Ternyata di sana itu malah kuat, saudaraku. Jalannya malah, loh tante kok kuat naik di situ jalannya? Iya, sudah biasa. Nah, saya malah yang waduh, saya puji Tuhan, terjadi banyak mujizat, saudaraku. Jadi selain saudara itu menjadi diberkati, saudara itu juga dilindungi. Kita sedang menjalankan misinya Tuhan, meluruskan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan di padang belantara. Kalau dulu yang berseru-seru di padang gurun itu Yohanes Pembaptis, sekarang saya, saudara, berseru-seru kepada bangsa Israel, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara dijadikan seperti Yohanes Pembaptis apa enggak mau, saudaraku? Kan mau. Amin. Kita berseru pada bangsa Israel, ayo wahai bangsa Israel, suku Yehuda, Ruben, Simeon, ayo kita bertobat, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nanti kalau sampai jumlahnya 144.000, nanti pengangkatan dekat loh, saudaraku. Nah ini saudara jangan takut. Wah ya jangan sekarang loh Pak Pendeta, nanti kecepatan. Saudaraku. Ya, kita mengikuti alurnya Roh Kudus, saudaraku. Kalau nanti ternyata cepat, ya kita itu pasti selamat, saudaraku. Diselamatkan wong kita yang berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis, saudaraku. Masakan kita nggak diselamatkan? Pasti diselamatkan. Nah, kita ke Israel menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel
bahwa kerajaan surga sudah dekat, Tuhan Yesus sudah mau datang, itu memenuhi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kita mempersiapkan jalan di padang belantara, meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya susah, memang susah. Ketika ke Israel itu dari pesawat itu melihat di bawah itu padang gurun terus, semua padang gurun begitu saudaraku. Dari Abu Dhabi sampai ke Ben Gurion itu bawahnya padang gurun. Saudaraku, kita berseru-seru ke sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang dikatakan kitab suci dahulu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dulu Yohanes Pembaptis, sekarang kita, saya dan saudara. Saudaraku, Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3 dibaca Michael. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yohanes Pembaptis. Yuk, terus. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Iya, sampai di sini dulu. Jadi Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea. Kita tampil ke Israel, saudaraku. Untuk apa? Untuk berseru. Berseru apa? Supaya Israel itu bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terus, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika dia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. amin. Kalau dulu Yohanes Pembaptis, saudaraku, sekarang saya dan saudara yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 3 dituliskan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita mempersiapkan jalan padang gurun pengungsian bagi mereka, bagi kita semua, bagi orang Kristen di seluruh penjuru bumi. Sebab kalau bangsa Israel itu sudah dimeteraikan sejumlah 144.000 orang, masa pengangkatan terjadi, pengungsian di padang gurun ini pun terjadi. Sudah jangan tanya ya, dulu pernah saya sampaikan sudah, nanti proses pengungsian itu gimana Pak Pendeta, terus kita dibawa kemana? Alkitab mencatat, ketika masa antikris tiba, orang yang rohaninya mencapai ruang kudus itu akan bebo, diungsikan, dibawa ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Dengan cara apa? Dua sayap burung nasar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 itu ditulis seperti itu. Kepada perempuan itu dikaruniakan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang di tempatnya selama 3,5 masa. Saudaraku, ini prosesnya bukan saudara lari sendiri-sendiri. Sudah saya terangkan dulu, ini prosesnya seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Cepat, saudaraku, celing sampai kuasa Tuhan. Nanti kalau saudaraku, kalau tidak dilakukan dengan cara ilahi, nanti nggak adil. Yang badannya sehat, berotot, kencang, lari di depan sendiri. Yang gendut, nanti di belakang sendiri yang gendut, bisa ketangkep antikris. Maka proses perpindahan itu, saudaraku, itu dikerjakan oleh Tuhan, oleh dua sayap burung nasar, firman dan Roh Kudus yang akan membawa orang itu, seperti Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod, seperti Nabi Elia ketika dari puncak gunung Karmel ke Yisrael, balapan dengan kereta Raja Ahab. Seperti itu proses dari pengungsian itu. Tempatnya di mana? Eremos, padang belantara pengungsian, suatu tempat yang saat ini masih disembunyikan, dirahasiakan oleh Tuhan, tapi sudah akan dipindahkan pada saat masa antikris tiba. Jadi sudah jangan takut dengan masa antikris. Wah, sekarang mulai ada wabah ini itu, nggak takut, nggak usah takut. Wah, sekarang banyak gempa, jangan takut, saudaraku. Itu bagian dari rencana Tuhan dalam kitab Wahyu, saudaraku. Justru menandakan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, berpengaruh pada alam raya. Kemarin kita bawa api Injil ke Yerusalem, yang kebakaran itu malah Amerika, gitu. Api Injil ini. Ya, ini saudaraku,
sesuatu yang dibalik tirai Maha Kudus. Saudaraku, kita akan menyimak ini tugas Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Terus, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. amin. Bagi orang-orang yang bisa melahirkan kegerakan kuda putih, mendukung kegerakan kuda putih, meskipun mandul akan dijadikan melahirkan. Artinya apa? Meskipun sudah tidak bisa produktif lagi, akan dijadikan Tuhan produktif, menghasilkan sesuatu, menghasilkan berkat. Dia tidak akan mandul lagi berkatnya, akan berkelimpahan berkatnya. Ini janji kepada orang-orang yang menopang, yang tergerak hati, yang memiliki hati terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, untuk pertobatan bangsa Israel. Jadi dikatakan jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis ya saudaraku. Ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Iya, terus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Amin. Jadi Yohanes Pembaptis itu akan membuat banyak orang Israel berbalik. Di sini dikatakan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Kegerakan kita ini ke Israel akan membuat bangsa Israel, banyak bangsa Israel nanti berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka pada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Ini yang disebut bahwa menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan akan mengutus Elia turun ke bumi. Maksudnya apa? Apa nanti Nabi Elia yang hidup abad ke-9 itu disuruh turun gitu? Saudaraku, ternyata bukan. Metode Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memakai orang lain yang berjalan di dalam kuasa yang sama dengan Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, yang sejak di dalam rahim ibunya itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Di akhir zaman pun nanti akan muncul tokoh-tokoh yang sedemikian yang akan dipakai oleh Tuhan dalam kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku, jadi di akhir zaman Tuhan itu akan mengutus Elia, bukan kemudian Elia itu nanti turun dari langit seperti Superman gitu, saudaraku, turun terus dilihat banyak orang, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan memakai hambanya, memakai hamba Tuhan yang hidup di zaman ini. Seperti ketika itu banyak orang Yahudi, orang Israel itu mengira Elia yang turun itu betulan turun dari surga, seperti Superman, seperti Gatot Kaca gitu saudaraku. Tapi itu enggak dijawab sama Tuhan. Tuhan menjawabnya dengan mengutus Yohanes Pembaptis. Ini loh sebetulnya Elia yang diutus di akhir zaman. Saudara, sekarang Elia di akhir zaman itu saudara, yang akan diutus oleh Tuhan menginjil kepada Israel, mempertobatkan bangsa Israel. Teristimewa ini menunjuk tokoh-tokoh akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk pertobatan bangsa Israel. Ini kata yang saya samarkan ya, supaya saudara mengerti. Jadi ini yang dikatakan dalam firman, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi nanti itu bukan kemudian yang dipakai
oleh Tuhan di akhir zaman, mempersiapkan jalan, meluruskan jalan itu, tidak kemudian rohnya Elia itu masuk ya saudaraku. Roh Elia mendadak masuk di tubuh saudara, seret, kemudian nada bicara saudara berubah jadi nada bicaranya Elia, mendadak saudara bahasa Ibrani. Saudaraku, ya enggak gitu saudaraku, mendadak intonasi saudara berubah. Tidak seperti itu saudaraku. Tetapi Tuhan itu nanti akan mengutus hamba-hambanya di akhir zaman yang berjalan, dia bekerja seperti ketika Yohanes Pembaptis itu diutus. Saudaraku, Elia yang datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan kalau 2000 tahun yang lalu adalah Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kesaksian tentang hal ini. Jadi yang memproklamirkan bahwa Elia yang datang itu Yohanes Pembaptis itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri yang memberi kesaksian bahwa bukan Elia yang turun kayak apa tadi, Superman. Bukan, tidak ada kayak gitu saudaraku. Nanti yang ada adalah Yohanes Pembaptis. Saudaraku, di akhir zaman pun demikian. Elia yang akan diutus turun itu bukan Elia yang kayak Superman tadi. Saudara kalau membayangkan gitu nanti keliru. Tuhan itu akan pakai hamba-hambanya di akhir zaman yang berjalan dalam kuasa Elia. Perkataannya saudaraku berefek, menimbulkan dampak bagi langit bumi, bagi negara-negara. Saudaraku, ini belajar untuk begini susah saudaraku. Saudara, jadi Tuhan sendiri yang memberi kesaksian tentang hal ini. Matius pasal 11 ayat 10 sampai 14 dibaca, Michael. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Terus? Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Sudah bisa yang disebut sebagai Elia yang turun mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu dahulu ternyata adalah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, yang disebut Elia yang turun di akhir zaman tertulis di dalam kitab Nabi Maleakhi pasal 3 ayat 1, saudaraku, menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu Tuhan akan mengutus Elia. Saudaraku, itu siapa? Itu nanti malaikat yang di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 itu disebut sebagai malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup, yang berasal dari timur, dari negeri matahari terbit. Saudaraku, ini satu nubuatan untuk bangsa kita. Ya, tidak satu kebetulan kalau kegerakan pertobatan Israel ini kita canangkan mulai dari Indonesia. Kok ya enggak dulu-dulu gitu saudaraku. Ya sekarang dilalai saudaraku. Ya sudah, ini waktu kita saudaraku. Jadi di akhir zaman ini menunjuk kepada suara yang berseru-seru kepada Israel. Di akhir zaman ini menunjuk kepada hamba Tuhan yang berseru kepada Israel, kepada Yudea dan seluruh Yerusalem, supaya suku-suku keturunan Israel itu bertobat, supaya anak-anak Israel itu kembali kepada Bapa, dan Bapa kembali mengasihi Israel dengan cara menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini tugas kita. Saudaraku, Maleakhi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Terus, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Terus ayat 6, ayat selanjutnya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Di akhir zaman Tuhan akan mengutus tokoh yang membuat
hati bapak-bapak yang membuat bapak itu berbalik kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel itu kembali kepada bapak. Saudaraku, dan ini tugas ini dipercayakan pada kita. Saudaraku, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dikatakan bahwa Tuhan akan memakai kita sebagai zaitun liar yang sudah memperoleh kemurahan. Kita akan dipakai untuk menjangkau bangsa Israel di dalam kegerakan besar dasar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Kita akan membaca Kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Dibaca Michael. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat ujung bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di barat, atau di laut, atau di pohon-pohon. 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memataikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Terus 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi ini ada tokoh dari tempat matahari terbit ini dari timur, membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudaraku, akan ada kegerakan dari timur. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 dikatakan, aku memanggil burung buas dari timur, ayit bahasa aslinya, atau kalau bahasa Indonesianya burung Garuda. Tuhan akan memanggil tokoh dari bangsa Indonesia untuk pertobatan bangsa Israel. Saudara nggak usah mengira-ira tokohnya itu siapa, saudaraku. Yang jelas ini hamba Tuhan yang masih hidup pada zamannya. Seperti halnya Yohanes Pembaptis yang diutus laksana Elia. Orang mengira itu yang akan turun itu Elia, betul, saudaraku. Tetapi ternyata yang mempersiapkan jalan untuk pertobatan Israel itu Yohanes Pembaptis dahulu, saudaraku. Yang membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya itu Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman, saudaraku, tokoh ini akan membuat hati bangsa Israel itu kembali kepada Bapa yang selama ini menolak loh, saudaraku. Bangsa Israel itu kepada Tuhan Yesus itu ditolak. Berdoa, masih berdoa di tembok ratapan itu mereka berharap Mesias yang datang dari langit kayak Superman tadi. Berdoanya sudah lama, 2000 tahun kurang lebih hampir, saudaraku. Doa siang malam, 3 hari rata-rata mereka berdoa, pagi siang sore begitu, saudaraku. Dan doanya itu lama-lama, tapi doanya salah. Mereka minta Mesias, minta Elia yang turun dari langit. Ia tidak dijawab, saudaraku. Tidak dijawab. Berdoa kalau keliru nggak dijawab loh, saudaraku. Berdoa untuk supaya, wah, saya benci sama orang itu, Tuhan buat dibikin orang itu pincang kakinya satu. Enggak dijawab kayak gitu, saudaraku. Jadi doa itu kalau salah nggak dijawab. Jadi saudara belajar berdoa yang benar, yang sesuai dengan kehendak firman dan Roh Kudus. Seperti bangsa Israel ini yang menyerong kerajaan surga. Mereka nggak mau terima Yohanes Pembaptis. Akhirnya sampai sekarang sebagian besar Israel itu menolak Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Akibatnya mereka tetap merata di tembok ratapan, berharap sesuatu yang turun dari langit yang hebat begitu. Padahal sudah diutus Yohanes Pembaptis. Di akhir zaman pun nanti sedemikian. Tokoh yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari itu bukan turun dari langit, tapi dia akan, saudaraku, memimpin kegerakan. Dia adalah hamba Tuhan yang hidup pada zamannya, yang akan memimpin kegerakan pertobatan kepada bangsa Israel. Dan ini satu tanda meterai sampai nanti dia itu berani bersumpah, saudaraku. Kalau sudah dimeteraikan 144.000 suku keturunan Israel,
Pengangkatan sudah dekat, sudah bisa dihitung. Sampai berani bersumpah, Wahyu pasal 10 dikatakan seperti itu. Dan malaikat itu mengangkat tangannya tinggi ke langit dan bersumpah, demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya tidak akan ada penundaan lagi. Kenapa berani bersumpah? Karena sudah terlaksana. Dia memiliki prestasi bisa mempertobatkan 144.000 suku keturunan Israel. Saya pun kalau diberi kemurahan bisa melakukan itu, saya berani ngomong. Lihat, masa pengangkatan tidak akan lama lagi. Kalau terjadi 144.000 suku keturunan Israel bertobat, maka ini didoakan, saudaraku. Rasul Paulus katakan, aku berjuang dengan sungguh-sungguh, sekiranya aku bisa menangkapnya. Demikian pula yang saya kerjakan, saudaraku. Yang kita kerjakan semua, kita berjalan sesuai alurnya Roh Kudus. Ini sudah waktunya pertobatan Israel. Tanda-tanda dunia, saudaraku, kiri kanan, ya perangnya digeser ke sana kemari sedikit-sedikit supaya kita bisa ke sana, saudaraku. Nanti kita pergi ya, nanti sedikit rame lagi ya, saudaraku, sampai nanti terpenuhi 144.000 itu. Dan sesudah 144.000 itu penuh, saya tidak bisa berkata nanti apa yang terjadi, mungkin bahkan tidak bisa ke sana lagi karena dunia akan dilanda konflik yang begitu dahsyat. Saudaraku, maka perhatikan baik-baik. Yang bisa ikut, badannya sehat, bulan Mei, mari sukacita dengan sukacita gitu kalau bisa. Ya, saudaraku, saya berdoa. Kemudian dibaca, ya sudah dibaca ya tadi. Jadi berbaliknya hati anak-anak kepada bapaknya dan bapak kepada anak-anaknya, inilah yang disebut sebagai pemeterian kepada Israel. Ini dulu tugasnya Yohanes Pembaptis. Kemudian inilah juga yang dikatakan sebagai suara yang berseru tentang pengangkatan, tentang padang gurun pengungsian. Saudara, jadi Elia itu wajahnya beda dengan Yohanes Pembaptis, tetapi roh yang bekerja itu sama, ya, wajahnya beda. Elia mungkin rambutnya pendek, bahkan digambarkan di dalam gambaran-gambaran tuh Elia tuh botak, saudaraku. Kalau Yohanes Pembaptis gondrong, saudaraku. Nah, Elia di akhir zaman yang disebut malaikat burung Garuda yang muncul dari matahari terbit, jangan saudara bayangkan wajahnya seperti Elia atau seperti Yohanes Pembaptis, beda lagi wajahnya, tapi berjalan di dalam kuasa yang sama, baik kuasa Elia maupun kuasa Yohanes Pembaptis. Jadi saudaraku, inilah yang disebut sebagai suara yang berseru tentang pengangkatan, tentang padang gurun pengungsian. Dan tentunya wajahnya bukan seperti Elia, bukan pula wajah Yohanes Pembaptis, tetapi tokoh akhir zaman yang berjalan di dalam kuasa Elia. Apabila padang gurun pengungsian sudah dipersiapkan oleh tokoh ini, saudaraku, maka kedatangan Tuhan itu sudah teramat dekat. Sudah ada hitungannya pasti di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sudah nulis kalau padang gurun itu sudah dipersiapkan, nanti waktu kedatangan Tuhan itu tinggal 1260 hari lagi. Saudaraku, itu tertulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, keenam, dan yang ke-14. Nanti bisa saudara baca sendiri ya. Jadi intinya adalah bahwa kegerakan untuk pertobatan Israel ini salah satu ciri, salah satu syarat supaya kedatangan Tuhan, supaya masa pengangkatan itu segera terjadi. Sebelumnya Israel harus bertobat dahulu. Akhirnya semua yang kita kerjakan dalam kegerakan Kuda Putih ini adalah buah-buah dari terbukanya rahasia firman dalam kitab Wahyu pasal 12 tentang metode penyelamatan yang dikerjakan Tuhan di akhir zaman. Sebab itu, saudaraku, saya tidak mengajak saudara membuat kapal, ya saudaraku, ya, karena yang datang di akhir zaman itu bukan banjir bandang seperti zaman Nuh. Saya nggak ngajak saudara, ayo sekarang bikin kapal urunan. Tidak, saudaraku, saya mengajak saudara untuk mempertobatkan Israel. Saya juga tidak mengajak saudara menjual aset kemudian mengungsi di pedalaman.
oh sekarang jual aset, ngungsi di dekat Gunung Merapi biar dekat sama saya gitu. Enggak ngajak gitu juga. Saya mengajak saudara untuk memiliki beban untuk pertobatan Israel. Saya juga tidak mengajak saudara melakukan hal-hal yang konyol dan tidak berhikmat, tetapi saya menyerukan kepada saudara untuk terbeban bagi keselamatan Israel. Inilah yang disebut suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.